Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Warisih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan unit kerja SMP Negeri 1 Bonang. Motivasi saya mengikuti program guru penggerak yaitu ingin belajar menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada peserta didik. Jika salah satu tugas guru adalah mengajar, maka guru juga harus terus belajar. Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter. Melalui diskusi ini, saya berlatih menata mental dan cara berinteraksi dengan publik. Pada video kali ini, mengulas tentang diskusi budaya positif. Banyak hal yang kurang sempurna pada diskusi aksi nyata 1.4 tentang budaya positif ini. Mohon berkenan Bapak dan Ibu guru hebat menambahkan, menguatkan, memberikan kritik dan saran kepada saya sebagai pedoman perbaikan bukti karya yang selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Bonang Bapak Musonef SAG MPDI. Yang saya hormati Ibu Yunita. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang telah hadir di dalam pertemuan diskusi kali ini untuk implementasi pemahaman budaya positif. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayahnya dan segala kenikmatan lainnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 1 Bonang guna belajar implementasi pemahaman budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Bonang, sekaligus tugas dari calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir, berkenan untuk meluangkan waktunya untuk berdiskusi di aula ini. Untuk acara hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kita belajar diskusi budaya positif, dan yang ketiga penutup. Untuk membuka acara ini, yang pertama marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong untuk salah satu memimpin doa untuk acara hari ini. Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terima kasih waktunya. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, berdoa dulu ya. Singkat saja baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya, semoga diskusi ini membawa manfaat bagi kita. Tentunya bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita siasati untuk menanggapi anak-anak didik kita. Terima kasih, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kegiatan hari ini yaitu yang pertama kita bisa memahami konsep budaya positif. Yang kedua, kita bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Untuk yang ketiga, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan
kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengalami hal yang ada di gambar. Nah, pertanyaannya, apakah kita perlu mendisiplinkan murid? Perlu. Nah, kalau perlu, bagaimana mendisiplinkan murid yang melanggar sesuai pengalaman Bapak Ibu? Nah, saya mohon salah satu untuk berbagi cerita pengalamannya mengapa perlu mendisiplinkan murid dan bagaimana cara Bapak Ibu mendisiplinkan murid. Bu Naila. Ya, terima kasih waktunya. Sesuai dengan gambar itu kan guru dan siswa. Siswa itu rambutnya kurang rapi ya Bu ya? Atau bagaimana? Ya betul, kurang rapi. Nah, bagaimana cara mendisiplinkannya? Coba kita beritahu dulu anak itu, kok bisa sampai seperti itu, gimana ceritanya? Atau memang dia tiru-tiru temannya, atau memang lingkungannya seperti itu sehingga dia meniru. Nah, kita ambil sikap dulu, besok kalau dia masih seperti itu baru kita ambil tindakan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Naila. Berarti dinasehati dulu ya Bu ya, tidak langsung dipotong ya. Iya. Apakah perlu kita belajar budaya positif untuk mendisiplinkan murid? Perlukah kita belajar budaya positif? Terkait kita kan banyak sekali budaya positif yang sudah kita lakukan di SMP Negeri 1 Wonang. Contohnya apa saja Bapak Ibu dari awal pertama jam sebelum jam 7? Salim, ya, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Budaya positif lainnya, setiap hari Senin ataupun hari-hari khusus kita melaksanakan upacara. Nah, kita juga membiasakan sholat duhur berjamaah. Termasuk budaya positif Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Jadi perlu ya budaya positif kita bentuk untuk lingkungan kita agar anak didik kita merasa nyaman, merasa betah, merasa senang kalau di sekolah. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk kali ini kita akan masuk di poin ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa hukuman tapi juga tanpa penghargaan atau hadiah. Jadi di sini di antara disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan itu biasanya saling berkesinambungan. Kita lihat di nilai-nilai kebajikan universal meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, tulus hati, karena rajin, karena pengen disiplin dan sebagainya. Kita lihat salah satu contoh dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak melakukan kegiatan upacara dan mereka juga saling bertukar pikiran, berdiskusi. Kita lihat Bapak Ibu gambar yang pertama. Nah, dari gambar yang pertama anak-anak membersihkan kelas, membuang sampah pada tempatnya agar menjaga lingkungan tetap bersih. Ini nilai-nilai kebajikan. Kita lihat, tengok lagi. Nilai kebajikan tadi adalah nilai yang terkandung dalam diri. Kenapa anak itu kok bisa melakukan disiplin positif seperti membersihkan kelas? Nah, ada banyak nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri. Memang kita hanya bisa menilai, jadi kita si anak itu memiliki niatan yang berbeda-beda. Ada yang membersihkan kelas karena adanya piket, karena kalau tidak dipiketi nanti kena denda. Ada juga memang dari karakternya, di rumah ya senang bersih, di sekolah senang bersih, bahkan meja kantor pun bersih seperti teman kita Bu Aulina ya. Jadi meja rapi, tumpukan buku ya rapi ya, ada sentinane. Nak 5 cm ya 5 cm semua.
Nah ini karena adanya nilai-nilai kebajikan dari dalam diri si anak tersebut. Kegiatan apa yang dilakukan ada nilai kebajikannya. Nah, untuk upacara pastinya kita sering melakukan kegiatan ini. Tujuan kita untuk mendisiplinkan anak. Yang ketiga ada diskusi. Nah, tanpa adanya bimbingan dari guru, anak juga bisa berdiskusi seperti ini. Mereka bertukar pikiran, saling bertanya, dan saling memberitahu. Karena adanya kasih sayang. Pengen ngajak-ngajak koncone apik. Selain itu, mereka juga punya nilai kebajikan lainnya. Karena memang dasarnya anaknya rajin. Nah, ini teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Bapak Ibu, kita lihat pada teori motivasi perilaku manusia, pada disiplin positif, hal-hal yang dilakukan anak didik kita. Misalnya hari Jumat mereka harusnya pakai seragam pramuka lengkap dengan hasduknya, dan mereka memang benar-benar membawa. Itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Ya, karena mereka disiplin. Mereka punya komitmen, mereka tanggung jawab. Iya, terima kasih. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Mereka melakukan itu karena apa? Yang pertama, ada pastinya dari jutaan anak didik kita masuk kategori ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi di dalam diri itu hanya ada pertanyaan seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Daripada aku dihukum, mending wae aku nggawa sing lengkap. Karena adanya Bapak Ibu guru yang teramat ganas. Ya, jadi motivasi ini, budaya positif yang mereka lakukan itu karena adanya faktor eksternal, motivasi eksternal. Jadi mereka satu, apalagi Bapak Ibu yang biasanya hari Jumat itu membawa peralatan seperti gebuk dan sebagainya, pastinya dari sana sudah dipakai hasduknya. Terutama ini juga hari Senin, Bapak Ibu guru yang hari Senin termasuk memakai dasi. Anak-anak yang memakai dasi, nah pasti saku itu ada dasinya, tetapi di gerbang baru dipakai. Kenapa? Karena ada Bapak Ibu guru yang menantinya untuk menyapa. Nah ini baru dipakai di gerbang, berarti dia menghindari ketidaknyamanan hukuman karena adanya hanya motivasi eksternal saja. Tapi memang perlu Bapak Ibu kita tekankan bahwa sini motivasi eksternal perlu untuk mendukung mereka sehingga punya motivasi internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Nah, jadi di dalam hatinya itu ada angan-angan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Seperti misalnya anak didik saya, khususnya 9E, yang memang notabene rajin jamaah sholat duhur, sekarang semakin rajin jamaah sholat duhur Bapak Ibu. Terima kasih. Kenapa? Karena adanya motivasi eksternal, karena adanya buku penghargaan. Jadi poin mereka ketika sholat jamaah nanti sepengetahuan mereka akan ditambahkan di nilai agama, nilai PAI. Bahkan saya juga mencatat anak-anak yang azan, karena mereka tahu kalau aku azan monggo dilaporke Bu Asih ke guru mapel untuk tambahan nilai. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika anak didik saya, anak didik kami, ya anak didik kita semua melakukan sholat jamaah memang karena itu kenikmatan, kewajibannya, maka mereka akan sukarela dengan senang hati walaupun belum azan. Karena di sini karena ada motivasi internal, merasa kalau mereka itu butuh.
Jadi mereka sholat jamaah, salah satu nilai-nilai kebajikannya adalah disiplin, termasuk disiplin positif. Jaga nih kalau pulang sekolah itu tidak sampai rumah. Oh, tidak sampai rumah. Sampai rumah tetapi waktunya mepet. Kalau anak didik yang seperti ini, ada ya, alhamdulillah banyak anak didik kita yang seperti ini ya. Motivasi internal khususnya disiplin positif itu biasanya walaupun tidak jamnya sholat jamaah, mereka tetap sholat jamaah. Ada cah putra maupun cah putri, tapi saya lebih sering lihat cah putra. Nah, ini berkaitan dengan motivasi perilaku mereka. Selanjutnya, reflektif hukuman dan penghargaan. Menurut Bapak Ibu, seberapa efektif hukuman dan seberapa efektif penghargaan untuk mendidik anak kita? Nah, ini saya minta pendapatnya ya Bu Vita. Seberapa efektif hukuman dengan penghargaan? Ya, untuk hukuman dan penghargaan untuk mendidik anak itu hukuman sangat efektif karena biasanya kalau anak sudah dapat hukuman satu kali itu akan jera, tidak akan melakukan hukuman seperti itu lagi. Terus penghargaan untuk anak, ya sangat baik dan maksudnya hukuman penghargaan untuk anak itu sangat efektif gitu. Efektif atau tidak? Efektif menurut saya, iya. Cara penghargaan dari Bu Vita bagaimana? Biasanya kalau saya sendiri, misalnya kalau di kelas saya ya Bu ya, kalau di kelas misalnya kan pergantian jam, biasanya ada anak yang keluar, terus kan 15 menit setelah saya masuk, dia belum masuk, saya biasanya hukumannya fisik. Saya suruh squat jam, kalau enggak saya suruh push up, tapi itu cuma sedikit, cuma 5 kali. Terus besoknya lagi kalau mengulangi lagi saya tambah lagi, berarti kelipatannya seperti itu ya. Jadi tapi besoknya lagi tidak mengulangi lagi setelah saya kasih hukuman fisik seperti itu ya, lebih jera. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Vita. Untuk penghargaan pada murid, apakah ini penting daripada hukuman, Bu Frilisa? Pertanyaannya apa tadi? Efektif antara hukuman dan penghargaan. Berarti dibandingkan antara hukuman dan penghargaan. Menurut saya dua-duanya kurang efektif. Menurutnya Karena yang pertama hukuman, tadi kan Bu Vita bilang hukuman dikasih hukuman berapa tadi, 1 kali, ternyata besoknya diulangi, kemudian ditambah lagi hukumannya, ternyata dilakukan lagi, artinya itu kan tidak efektif. Mau sampai berapa kali itu sampai tobatnya, menurut saya itu kurang efektif karena dilakoni meneh begitu juga dengan penghargaan. Mungkin awalnya kalau diberikan penghargaan itu anak-anak mungkin antusias, tapi lama-lama jika penghargaan itu kok tidak ada, mungkin dia akan kecewa. Seperti itu. Jadi penghargaan ya bisa efektif, bisa tidak. Efektifnya ketika di awal saja, di akhirnya kalau untuk jangka panjang sepertinya tidak, itu menurut saya. terima kasih Bu Frilisa dan Bu Vita. Ini tentang efektif atau tidaknya hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, kita sudah mengalami sehari-harinya. Kita juga bisa merefleksi bagaimana taktik selanjutnya. Kalau penghargaan tidak efektif, ya terus kepiye? Hukuman kok ora efektif? Nah, putar otak terus ya Bu. Nah, ini restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
proses restitusi ini bisa dilakukan secara berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, untuk proses restitusi menyadarkan anak, sepaham saya proses restitusi ini berarti menyadarkan anak bisa kembali ke hal yang lebih baik lagi. Tetapi apalah daya kalau memang karakternya seperti itu, ya memang ini tantangan kita. Tantangan kita untuk mendidik anak didik kita menjadi manusia-manusia yang baik, berguna untuk kemajuan bangsa. Nah, ini keyakinan kelas. Beberapa kelas yang saya ajar, alhamdulillah sudah ada beberapa keyakinan kelas terpampang di kelas-kelasnya. Keyakinan kelas ini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Salah satu yang saya jumpai, ada beberapa, mohon maaf. Untuk kelas 9 di 9F juga ada, 9B juga ada, 9C ada? Belum ya Bu ya. Nah, ini ketika anak kok melanggar, melihat keyakinan kelas yang terpampang di kelas-kelas masing-masing, pasti akan mengingatkan kembali, oh iya, ada peraturan seperti ini. Mereka meyakini peraturan itu dibuat oleh wali kelasnya dan anak didiknya. Jadi adanya keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang nantinya timbulnya bukan hukuman tapi konsekuensi. Pasti panjenengan mengatur keyakinan kelas sudah sedemikian rupa dan panjenengan memberikan konsekuensi jika ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau aturan kelas yang kalian panjenengan sepakati, pasti tetap ada konsekuensinya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh hasil keyakinan kelas dari kelas 5. Padahal ini SMP. Yang pertama, hasil keyakinan kelas 1, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kira-kira ketika anak didik kita tidak mengerjakan piket, kelasnya tidak bersih, melihat peraturan kelas yang terpampang, mesti kelingan Bapak Ibu, teringat tamparan bagi mereka. Oh, mesti ada konsekuensi. Bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, ini untuk hasil keyakinan kelas. Dan semua hasil keyakinan kelas ini tidak hanya seperti ini, berdasarkan kesepakatan wali kelas dan anak didiknya, sehingga yang disepakati itulah yang menjadi pedoman mereka, yang disepakati itulah yang menjadi tolak ukur yang nantinya bisa mereka jadikan acuan ketika melanggar, ada konsekuensi. Selanjutnya, nah, ini peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi mereka mempunyai keyakinan kelas tanggung jawab. Seperti ini apakah hampir sama dengan nilai-nilai kebajikan universal? Keyakinan kelas nilai-nilainya hampir sama, apakah hampir sama dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan? Kita tilik lagi, dilarang mengganggu orang lain. Berarti mereka meyakini dalam jiwanya untuk menghormati satu sama lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain serta berkomitmen. Tapi kalau memang keyakinan kelas ini sudah terbentuk dan sudah merasuk di jiwa anak didik kita, maka keyakinan kelas ini menjadi seperti nilai-nilai yang dari kesadaran mereka sendiri, tidak dari faktor eksternal saja karena adanya hukuman. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini menghormati orang lain atau bersabar, santri, sabar mengantri Bapak Ibu.
Nah, gunakan masker, keyakinan kelasnya untuk menjaga kesehatan atau keselamatan mereka. Materi selanjutnya, kita akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita tilik anak didik kita yang melakukan hal-hal pelanggaran maupun melakukan hal-hal kegiatan yang lain walaupun tidak melanggar, pastinya mereka itu punya kebutuhan khusus. 5 kebutuhan dasar manusia ini yang menjadi pedoman mereka. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan 5, kekuasaan. Baru-baru saja ini kita ada kasus anak-anak yang merokok di sekolah, di dalam WC. Nah, menurut mereka kebutuhan ini, adakah Bapak Ibu yang melekat pada diri mereka ketika mereka kok merasa ingin melakukan sesuatu pelanggaran, yaitu merokok di dalam WC? Kesenangan, karena mereka ya kebutuhan dasar manusia ini, kesenangan. Ada juga anak didik kita 1-2 yang lewat kali sehingga tidak masuk dalam pelajaran. Ada kan? Nah, karena ini ada kebutuhan dasar manusia. Iya, adanya kebebasan. Ada juga yang ingin diperhatikan Bapak Ibu guru walaupun etikanya itu kurang bagus. Ya, cari muka, bukan cari muka kok, cari muka sudah punya muka sendiri-sendiri. Tebar pesona. Nah, mereka mencari cinta dan kasih sayang. Barangkali tidak ditemukan di jalan, jadi mereka mencari cinta di sini. Banyak ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol, ada hukuman, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol ini ketika ada kasus. Kemarin ada kasus Sultan dengan Ferry. Pulpennya Ferry itu terjatuh, ditemu Sultan. Ternyata tidak diberikan oleh Ferry lagi, sehingga mereka berseteru, cekcok omong. Jadi cekcok berbicara saja. Setelah Ferry mau menulis, Sultan malah merusak, jadi diledrek-ledrek gitu loh Bu. Nah, akhirnya naiklah emosi Ferry yang mengakibatkan gudakan tadi, jotos-jotosan, guru-guru pen. Itu terjadi di kelas. Ora terima ning kelas, pelayan diajak tekan lapangan. Ning lapangan ora kecekel, sidone ning pojokan tambak mriko. Iya. Sampai gulung-gulung Sultane ya, walaupun Ferry itu cilik tapi yes, dioyak sak kecekele. Nah, setelah adanya itu ditegur oleh ada informasi yang disampaikan dari Bu Ayu. Anak dipanggil. Nah, yang pertama, ketika Bapak Ibu memanggil Ferry dan Sultan, apakah langsung menghardik dan menunjuk-nunjuk atau menyakiti, menyindir? Kelakuan kok senyaononya ini kok. Nah, apakah seperti ini membuat orang merasa bersalah? Misalnya saya bilang, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu ibu lelah sekali nak, ibu stres, tolong bantu Bu Asih jadi anak yang tertib ya. Nah, curhat. Nah, ini apakah saya harus seperti itu? Apakah seperti ini ketika Zangki, anak dari salah satu guru di SMP Negeri 1 Bonang, telat? Ternyata saya yang piket. Nah,
walaupun telat itu kan namanya pelanggaran dan kita harus menertibkan anak. Tetapi berhubung Zangki itu anak dari teman saya sendiri, apakah betul jika saya seperti ini, Zang, lapo kok telat? Kesiangan Bu, tidurnya kemalan. Ya wis, gampang. Nanti diatur Bu Asih nanti presensinya. Wes mlebu kelas, gampang. Nah, ini karena adanya siswa menjadi teman. Apakah baik siswa menjadi teman? Memang sering kita membutuhkan seperti itu Bapak Ibu, tetapi waktunya kurang pas. Nah, apakah kita harus sebagai pemantau? Pemantau ini menghitung dan mengukur ketika anak terlambat. Kamu itu sudah terlambat sekian kali. Bisa enggak besok adalah hari ke-70 kamu terlambat bisa enggak kalau besok itu kamu lebih pagi, tidak terlambat lagi. Nah, untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nah paling ini yang menghargai diri sendiri. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa telat? Bagaimana caranya kamu mengatasi kalau terlambat seperti ini? Apa solusi yang bisa ditawarkan? Kira-kira mensiasati agar besok tidak terlambat lagi itu bagaimana? Nah, kita hanya sebagai posisi manajer saja. Untuk manajer ini enak Bapak Ibu, tidak menguras tenaga. Hanya sekedar kita itu bertanya, terus mereka yang mencari solusi. Kita bertanya, mencari solusi, mereka sendiri yang tahu kebutuhan mereka. Tetapi terkadang kita itu, mohon maaf, saya juga itu langsung di posisi menghukum. Saya yang memang sering seperti itu. Nah, kita patut memperbaiki budaya-budaya ini untuk kemajuan anak-anak didik kita. Nah, kita masuk di segitiga restitusi. Sultan dan Ferry kita ulas kembali. Setelah adanya laporan dari Bu Ayu, Sultan dan Ferry dipanggil satu-satu. Untuk segitiga restitusi ini, nah yang pertama kita akan menstabilkan identitas dengan cara benar atau tidak kejadian itu. GG meng omong-omong kosong atau kabar-kabar burung, padahal burungnya sudah terbang tinggi. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, untuk menstabilkan identitas kita akan bertanya kebenaran. Yang kedua, kita akan memvalidasi kebutuhan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi itu? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau memang kamu kok jotosan, apakah kamu meyakini hal ini itu menjadi keyakinan yang baik buat kamu? Nah, Bapak Ibu, ketika Ferry dan Sultan dipanggil, paling tidak kita akan satu, menanyakan. Sultan, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Bahkan saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Apakah betul informasi dari Ibu Ayu, kamu tawuran, kamu main pukul dengan Ferry? Nah, kita bertanya terlebih dahulu. Nggak usah ditunjuk-tunjuk, kakean tenaga. Kamu bukan satu-satunya anak yang melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya kita validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu kok bisa jotosan karo Ferry. Mesti mereka akan menjawab karena adanya kasus. Nah, tadi pulpen yang terjatuh mau menulis tapi tidak bisa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini untuk nilai-nilai apakah yang kita sepakati. Jadi Ferry dan Sultan tetap kita tanya satu persatu Bapak Ibu. Kita menginginkan keterangan yang jelas dari kedua belah pihak. Satu, karena bertanya. Yang kedua, kita validasi. Yang ketiga, kita mencari solusi dengan cara menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinannya, ya. Jadi
untuk segitiga restitusi ini, ya saya memang jujur jarang melakukan. Mari Bapak Ibu, kalau anak didik kita yang melakukan kesalahan karena mereka mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin disayangi, yang ingin bebas, yang ingin senang, kasih sayang, yang ingin dicintai dan kasih sayangi. Terus selanjutnya tadi apa Bapak Ibu? Power. Iya. Kekuasaan. Nah, kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang dan kebutuhan bertahan hidup. Nah, memang karakter anak didik kita seperti ini. Paling tidak kalau kita belajar budaya positif dan cara menanggapinya pun seperti, ya tidak seluruhnya langsung menghukum, tidak, maka insya Allah mereka ini akan terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusianya, walaupun tidak seluruhnya. Nah, mari kita tentukan, kita analisis apakah ini hukuman atau konsekuensi atau kesepakatan. Bapak Ibu menyuruh menyatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bagaimana Bu Alfi? Hukuman. Hukuman. Kenapa? Karena kan mencatat 100 kali, nah, ada istilahnya dari dia berbuat salah, makanya terus dihukum untuk mencatat 100 kali kalimat itu dalam buku. Ya, itu menurut saya hukuman, bukan konsekuensi. Terima kasih Bu Alfi. Untuk yang kedua, mohon maaf, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua menggantikan kertas tugas teman, yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kenapa Bu Faizah? Bu Muslihatul Faizah? Kalau menurut saya itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu salah satu bentuk tanggung jawab dari anak yang melakukan kesalahan. Dia mencoret-coret buku temannya, jadi dia harus bertanggung jawab untuk mengganti kertas tugas temannya, seperti itu. Terima kasih. Itu cari solusi ya berarti ya, sudah ya. Ya, ini berarti konsekuensi karena sudah melakukan kesalahan. Anak tersebut bertanggung jawab untuk mengganti kertas tugas temannya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kenapa Bu Nita? Iya, itu bentuk hukuman dari kesalahannya karena terlambat. Itu bentuk hukuman karena bukan berupa konsekuensi tanggung jawabnya, itu sebuah hukuman. Terima kasih Bu Nita. Ini termasuk hukuman ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti ini tidak bersepatu putih. Apa ini? Murid disuruh tidak mengenakan, berarti ya ada ya. Kayaknya apa? Seneng ya. Ini berarti ada kata-kata yang hilang karena terbang. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Wah, malah seneng kalau murid kita. Memang kalau di SMP Negeri 1 Bonang itu berangkat saja memakai sepatu biar dilihat orang tuanya. Sampai sini dicopot, nyeker, dan mungkin biar kece badai, jadi mulai sekolah ya dienggo meneh.
Ben ngertos Bapak Ibu orang tuanya kalau sepatunya masih ngonek hilang tanggung jawab ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Pak Oka? Saya rasa bila masing-masing bisa, karena dalam Panjas itu dalam Panjas sendiri itu pertama ada kesepakatan dulu antara guru dan murid lewat kontrak belajar. Jadi kalau tidak ada itu bisa dibilang hukuman. Itu saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK berdasarkan pendapat dari Bapak Oka. Nah, ini selaku guru PJOK, karena adanya kesepakatan maka ini termasuk konsekuensi. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan ini bisa jadi hukuman. Berarti apakah seperti ini ada pedomannya ya Bapak Ibu ya? Nah, iya. Sebelumnya untuk materi budaya positif ini saya mohon untuk konfirmasi atau penguatan materi ini juga ditambahkan, dikuatkan oleh Bu Frilisa Diatul Haya yang memang selaku guru lulusan guru penggerak angkatan 5. Mohon izin untuk tambahan penguatan. Terima kasih Bu Hase. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin meluruskan konsep dari yang tadi ya. Pertama ya Bu ya. Berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi tolong bedakan antara keyakinan kelas dengan apa ya? Keinginan wali kelas. Tadi kan disimpulkan bahwa itu disepakati oleh wali kelas sama anaknya. Tapi kenyataannya kita kan sebagai wali kelas mengasih catatan dulu tuh, seperti tadi, bertanggung jawab. Bagaimana kalau anak tidak yakin? Itu pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu sudah ada yang mempraktekkan coba? Ayo. Apakah anak ini benar-benar yakin? Atau hanya terpaksa yakin, dipaksa yakin? Itu aja. Kuncinya di situ. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, itu yang pertama itu kita contohkan dari kasus saja. Kalau misal ada kotor, terus kita diskusi aja, kita ada diskusi. Piye ngene iki jarine wong Islam, Gusti Allah kan cinta keindahan. Lah kamu cinta Allah enggak? Kamu lebih suka kotor apa enggak? Harusnya yang baik gimana? Jadi nilai ternyata harus dibersihkan kelas. Anak sendiri ya memutuskan berarti kelas itu harus bersih anak-anak. Iya Bu. Nah itu baru kita ketemu kesepakatan kelas. Catatlah contoh 1 ditulis di tadi. Jadi kesepakatan kelas itu tidak melulu langsung beberapa di awal. Jadi setiap kali ada masalah kita bisa diskusi perlahan-lahan dengan anak-anak. Yang memunculkan, ingat, anak sendiri, jangan kita. Ya. Misalnya ada kasus ganggu, aduh gimana kalau kamu ganggu gimana? Nah, nanti diskusi sebentar, muncul satu lagi, dilarang mengganggu. Jadi kuncinya hanya satu, keyakinan kelas itu jangan kita buat, tapi gimana caranya kita bisa memancing anak. Jadi biarkan dari anak yang muncul apa saja tadi keyakinan kelas. Itu ya? Adanya stimulus dan respon berarti ya? Iya. Yang penting kita itu sering-sering ngajak obrol anak. Yang baik itu gimana? Seharusnya itu gimana? Itu biarkan anak-anak sendiri. Kemudian untuk restitusi ini adalah salah satu langkah bagaimana caranya anak agar mau terbuka menyelesaikan masalah. Mana tadi restitusi?
Ya, jadi ini kan kesepakatan yang dibuat awalnya, nggak bisa kalau seperti itu. Saya yakin mesti banyak yang melanggar kalau seperti ini. Kalau wali kelasnya yang membuat. Ini apa? Ini aturan. Kalau ini itu 5 kebutuhan dasar orang pada umumnya. Jadi ini adalah satu pegangan untuk kita. Kalau misalkan, oh kenapa ya cah kayak kok senengannya main kasar? Karena kemungkinan ada satu kebutuhan dasar yang dia tidak miliki. Contohnya power. Jadi dia merasa ditindas di rumahnya, misalnya bapaknya keras, jadi dia merasa terintimidasi. Makanya dia mencari orang lain untuk biar dia lebih tinggi. Bisa jadi seperti itu. Jadi ini adalah 5 dasar untuk acuan kita sebagai manusia. Jadi harus 5 itu tuh harus tercukupi. Jadi bisa jadi yang dilakukan anak itu karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Itu tadi ya. Contohnya kenapa anak itu caper-caper ya? Bisa jadi di rumahnya kurang kasih sayang gitu ya. Balik nih. Nah, kalau untuk ini saya mau meluruskan. Jadi ini adalah contoh-contoh cara kita menangani siswa. Jadi itu ada 5 posisi kontrol. Jadi kita bisa dikatakan berhasil, anak itu bisa berubah ketika posisi kita itu menjadi teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum sama pembuat orang bersalah itu termasuk gagal, identitas gagal. Kenapa? Dia akan mengulangi lagi. Contohnya tadi sudah dihukum 1, ternyata baleni meneh, hukumannya baleni meneh, nggak akan ada selesainya. Karena itu tadi ya faktor dari luar. Kalau untuk sebagai teman atau pemantau itu mungkin bisa berhasil, tapi motivasinya masih dari luar. Ketika tidak kita minta, balik meneh. Contohnya ketika teman, posisi teman itu maksudnya kita memposisikan sebagai seorang teman, jadi curhat-curhatan. Jadi gitu, kenapa tonang, kenapa tondo, bukan kok wi anake konco terus dibebaskan, bukan seperti itu konsepnya, tapi posisi kita masuk ke dalam dunianya supaya anak itu bisa terbuka. Oh, biar kita paham. Jadi gitu, kemungkinan anak itu akan berhasil, cuman kan motivasinya bukan dari dalam dirinya, jadi mungkin itu hanya sementara gitu untuk posisi teman sama pemantau. Nah, kalau saya lihat guru-guru di sini itu lebih seringnya itu ke pemantau. Dilirik anak, hayo kae terlambat terus, ayo sopo kan mantau kan. Oke, misalnya berhasil, memang berhasil, tapi kan kalau kita pantau, kalau kita ndak ada akan balik lagi. Beda ketika kita jadi manajer, itu ini memang agak susah, tapi ini kita harus perlahan bisa. Kuncinya ya tadi 1, kita buat ngobrol-ngobrol sampai dia terpancing sendiri harus berbuat seperti apa. Kita pancing pertanyaan kritis terus saja. Contohnya, ini soalnya terlambat. Lah kenapa kamu terlambat? Ya kita berusaha memahami, terus sampai dia nganubu, nggak ada yang bangunkan, misalnya seperti itu. Lah di rumah ada siapa? Orang tua lah bisa nggak tahu dibangun ke ada HP, terus harusnya gimana kalau nggak ada orang tua? Biarkan anak memikir sendiri. Oh iya bu, nanti tak alarm HP. Yakin kalau di alarm HP itu bisa bangun. Jadi itu, jadi yakinkan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, benar-benar salah paham dengan kesalahannya. Itu aja kuncinya. Jadi kasih tahu aja kalau dihukum, yakin. Kalau misalnya, kalau saya biasanya, kamu maunya apa? Kalau Bu Lisa nggak mau menghukum, Bu, misalnya aku ngeresik WC, oke, Bu Lisa turun ngeresik WC, tapi apakah setelah ngeresik WC kamu akan nggak terlambat? Diam anaknya. Ya berarti memang bukan ngeresik WC, berarti nggak tepat aku. Kalau pengalaman saya ya. Terus kenapa kamu terlambat lagi? Berarti kamu nggak ada niatan untuk berubah, toh? Kalau saya gitu. Ya Bu, kalau kamu memang tidak ingin dididik, ya berarti tidak usah sekolah. Tinggal Bu Lisa panggil orang tuamu, nggak usah. Kalau memang kamu niatan, sekolah itu harus bisa jadi orang yang lebih baik. Makanya kalau memang ada
niatan itu. Jadi sampai dia timbul, iya aku harus berubah. Kuncinya ada di situ. Jadi kalau misalkan anak meminta ngeresi WC, oke sekali ngeresi WC ya, tapi yakin ya Bu baru ngeresi WC, yakin itu kembalikan lagi. Ternyata waktu itu pengalaman saya ngeresi WC masih telat, tapi setelah itu dia udah enggak, karena dia sudah merasa oh iya ya ternyata jebule orang perubahan aku ngeresi WC ya, karena itu tadi nggak nyambung karena dalam dirinya tidak mau berubah. Itu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ini maksudnya adalah pedoman untuk kita carane piye to anak bini iso manut. Yang pertama itu stabilkan identitas. Maksudnya apa? Kita konfirmasi dulu supaya anak nggak merasa dijudge gitu loh. Bener gak? Ini tadi katanya seperti ini. Apa yang kamu lakukan? Nah, sampai dia memberikan konfirmasi. Yang bawah itu adalah salah satu contoh pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Jadi, misalnya dia merasa bersalah, jadi tidak merasa bersalah, nggak merasa takut-takut. Jadi dia berani terbuka. Kalau sudah benar, fix, konfirmasi, baru langkah berikutnya validasi kebutuhan. Kenapa sampai seperti itu? Mesti kan dia mikir, yo kayak mergane gue mau ngece, nah harusnya piye, jalukmu piye. Sampai dia muncul keinginannya maunya seperti apa, kemudian digabungkan sama anak yang satunya piye, jaluke saiki ngene, kowe mbok turuti apa ora, sampai gaduh-gaduhan cah loro. Itu langkahnya, validasi kebutuhan sampai deal, sampai sepakat. Nah, terus bentuk nilai keyakinan. Nah, yang kamu yakini harusnya yang baik itu seperti apa, yang baik itu seperti apa, sampai deal salaman bar. Ya, satu lagi. Itu jangan kita kasih tahu, biarkan dia muncul sendiri. Kita hanya pancing, harusnya gimana, sing apik kudu piye. Itu kuncinya satu di situ. Dah, itu saja tambahan dari saya. Nah, terima kasih Bu Wariseh. Sudah. Terima kasih Bu Frilisa Diatul Haya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bu Frilisa. Terima kasih Bapak Ibu, terutama untuk penguatan dari materi budaya positif ini. Untuk sesi terakhir yaitu sesi penutup, saya berterima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tukar pikiran, kita melakukan diskusi tentang budaya positif ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Alhamdulillah, ini kita. Kalau tidak ada, sebelum kita tutup, mohon salah satu atau salah dua, salah semua juga boleh, Bapak atau Ibu memberikan refleksinya, manfaatnya apa ketika kita sudah telah berdiskusi tentang budaya positif ini. Harapannya apa ketika kita sudah memahami materi budaya positif ini untuk kemajuan SMP Negeri 1 Bonang, termasuk anak didik kita. Lula malah bawa. Monggo Bapak Ibu, salah satu bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami selaku guru yang mungkin bukan pengalaman belajarnya yang baik, mungkin bukan, tapi karena kondisi yang saya terima dulu ya, mungkin kalau saya dulu ngajar, mungkin tadi ada istilah hukuman yang paling banyak dulu saya sekolah juga yang paling banyak kita terima adalah hukuman. Kemudian itu pun saya praktekkan pada tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin kita kalau ada anak yang salah, ada anak yang bermasalah, itu kita langsung modelnya pakai model hukuman. Nah, tatkala semakin lama, semakin zaman, ternyata memang anak itu lebih enjoy, lebih enak, lebih
kita lebih menghargai mungkin dengan bahasa kita, seakan-akan anak-anak itu sebagai teman kita atau sebagai anak kita. Maka anak akan lebih terbuka, anak akan lebih nyaman, dan akhirnya anak akan menghargai kita. Dan meskipun itu kita sudah rasakan, tapi kembali lagi kepada diri kita, bahwa kita harus berusaha sebagai teladan untuk anak didik kita. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Karena tadi ya, mungkin kalau yang guru-guru sekarang seperti Bu Lisa, mungkin juga dulu pernah saya ajar, mungkin yang sering saya lakukan adalah hukuman. Ya mungkin Bu Lisa ya, kalau ada anak yang salah saya sering hukum, kemudian entah itu berdiri, entah saya cubit, itu pasti. Nah sekarang itu lebih apa ya, kita lebih memakai bahasa yang damai gitu. Misalnya kalau dulu, ayo sekarang berdiri dulu depan, tapi sekarang kita ada, ayo sekarang temani Bu Guru di depan ya dulu. Anak lebih bisa menerima hatinya, dan untuk berikutnya anak lebih menghormati kita, lebih untuk meningkatkan pembelajaran dirinya. Ya mungkin itu yang saya rasakan, yaitu perubahan mengajak anak dengan model bahasa, ya model bahasa. Karena kalau saya untuk praktek-praktek mungkin saya kurang lihai, maka saya menggunakan bahasa mengajak anak, bahasa kepada anak, bahasa ibu ya, bahasa keibuan seperti itu. Ya itu mungkin pengalaman saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pendapatnya Bu Konaa. Satu lagi untuk refleksi dari Bapak, semoga Bapak Oka atau Bapak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya seperti ini, ini kan budaya positif, berarti diawali dari pikiran, ya kan, dipahami, kemudian diucapkan, kemudian dilakukan. Tanpa dilakukan itu kosong ya Bu, kosong. Semuanya itu harus dilakukan dengan tindakan. Berarti tindakan nanti menimbulkan kebiasaan. Betul. Kebiasaan nanti menimbulkan karakter anak itu seperti apa. Nah, nanti menimbulkan anaknya itu seperti apa. Dari situ dimulai dari diri sendiri. Pernah saya katakan juga, saya dimulai dari diri sendiri. Yang penting itu Bu, seperti Bu Konaa ya, tidak menjadi suri toladan bagi siswa senda ya, seperti itu. Mungkin Pak Oka bisa menambahkan. Baik, saya akan menambahkan dari Pak Angga. Saya sendiri mengambil budaya positif itu dari budaya senyum salam sapa ya, yang tentunya kita mulai dari diri sendiri. Misalnya kita menyapa siswa berharap menyapa guru, menyapa senyum atau selamat pagi. Kita menerapkan dulu kepada siswa, nggak harus siswa mengucapkan dulu pada kita. Dan tentunya kita juga memberikan contoh, misalnya kita melakukan sapa atau senyum atau selamat pagi kepada rekan guru kita, maka anak sendiri itu akan melihatnya sendiri, maka akan berpikir, oh ini bisa untuk ditiru dan menjadi budaya positif untuk siswa. Jadi itu saja manfaatnya kegiatan ini, sebagai tambahan ya, refleksi untuk diri kita juga untuk meningkatkan budaya-budaya positif di SMP di Satu Benang. Terima kasih. Terima kasih Pak Oka dan Pak Angga. Terima kasih Bu Konaa. Tepuk tangan untuk semua. Alhamdulillah. Sekian, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Pertemuan kali ini saya berharap masih ada diskusi-diskusi lainnya, yang tentunya tidak hanya diskusi makan-makan saja ya Bapak Ibu. Apalagi diskusi yang paling lama adalah diskusi rekreasi, karena butuh memperhitungkan dana. Nah Bapak Ibu, semoga dengan adanya diskusi ini bisa membawa manfaat bagi kita,
bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita jalani dengan kesadaran dari diri sendiri. Karena kita ini adalah cek